Shalom Bapak Ibu Saudara, kita terus percaya dan perkatakan bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Apabila kita berbicara tentang integritas, ada satu teladan yang perkataan, hati, dan tindakannya selaras. Pribadi spesial inilah yang menjadi tema Voice of Pentecost hari ini, yaitu Jesus, the man of integrity. Bagi orang percaya, membangun integritas sama halnya dengan hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita lihat apa saja yang Yesus lakukan. Yang pertama, perkataan dan tindakan Yesus. Sekalipun Yesus sedemikian sempurna, tidak semua orang itu menyukainya. Banyak yang ingin mendengar khotbah Yesus justru untuk menjebaknya. Mereka berusaha mencari-cari kesalahan Yesus. Akan tetapi, pada akhirnya, perkataan Yesus tidak pernah dapat dibantah. Mengapa demikian? Karena Yesus selalu mempraktekkan apa yang ia katakan. Yesus tidak hanya jago khotbah, tetapi dia melakukan dan menghidupi firman. Dalam Matius 23 ayat 3, Yesus menyindir ahli-ahli Taurat dengan mengatakan kepada orang banyak, "Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarnya tetapi tidak melakukannya." Yang kedua, sumber perkataan dan tindakan Yesus. Dalam Yohanes 12 ayat 49, Yesus mengatakan demikian, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Selama hidupnya di bumi, Yesus tidak pernah mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ia sungguh-sungguh memastikan bahwa semua perkataan dan tindakannya itu bersumber dari Bapa. Dia tidak mengatakan sesuatu untuk kepentingannya pribadi, tetapi untuk kerajaan Allah. Yesus juga selalu memastikan bahwa semua yang dia lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Dengan cara demikian, Yesus sungguh-sungguh menjaga integritasnya. Yang ketiga, aplikasi perkataan dan tindakan Yesus. Kita sudah melihat bagaimana Yesus sungguh-sungguh menjadi man of integrity. Di dalam Alkitab, ada beberapa tindakan Yesus dalam mengaplikasikan kehidupan yang berintegritas. Pertama, ketika menghadapi pencobaan, Yesus menolak untuk mengubah batu menjadi roti. Bukan masalah sanggup atau tidak sanggup, tetapi karena ini adalah rencana iblis. Ingat saudara, Yesus hanya mau melakukan kehendak Bapa. Kedua, menghadapi yang membutuhkan. Yesus tidak membeda-bedakan orang ketika memberikan pertolongan. Ketika ada seorang perempuan non-Yahudi yang memohon dengan sangat agar anaknya disembuhkan, Yesus tetap memberi pertolongan. Ketiga, menghadapi yang menjebak. Sepanjang perjalanan pelayanan Yesus sering dibanjiri dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan. Tetapi Yesus selalu dapat menjawab dengan sangat tepat. Hal ini terjadi karena Yesus sungguh-sungguh berkata-kata hanya dari Bapa. Keempat, menghadapi yang berdosa. Ketika Yesus disalib, ia masih sempat berdoa dengan tulus kepada Bapa, sesuai dengan apa yang dia ajarkan selama ini mengenai pengampunan. Doanya, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini berarti Yesus tetap memegang integritasnya bahwa pengampunan tersedia bagi semua orang yang meminta ampun. Sekalipun bagi mereka yang menyalibkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, integritas adalah sesuatu yang dibangun. Oleh sebab itu, sesuai dengan visi yang Tuhan sudah beri bagi gereja kita, mari sepanjang tahun ini kita membangun integritas dengan cara hidup seperti Yesus telah hidup. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar yang di rumah? Pastikan semua yang di rumah bersuka cita hari ini. Yang percaya bahwa hari ini adalah harinya Tuhan, sama-sama katakan amin. Bilang sama kanan kirimu, katakan amin. Mungkin ada suami, anakmu, keluarga besarmu.
Mari kita buka hati sama-sama, siapkan hati kita. Kita dah masuk dalam hadirat Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, katakan Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Mari berikan sorak-sorai Kau yang di rumah, Kau yang layak, yang layak. Oh, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Katakan sama-sama, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Berikan sorak-sorai luar biasa buat Yesus. Haleluya. Hari ini Tuhan, kami memberkati seluruh gembala sidang kami. Gembala sidang kami Pak Niko Noto Harjo Tuhan. Kami percaya serta keempat wakilnya Tuhan berikan mukjizat yang baru melalui pelayanan beliau Tuhan. Kesehatan, umur panjang serta setiap apapun yang mereka kerjakan Tuhan dibuat berhasil dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat Karayon kami Pak Yongki serta kedua wakilnya. Kami percaya melalui Depok ini Tuhan menjadi mercusuar bagi bangsa Indonesia bahkan bangsa-bangsa. Berkati pelayanan Pak Yongki dan kedua wakilnya Bapak di Rayon 9 ini. Kami percaya pelayanannya boleh Tuhan sertai dan disertai dengan kuasa mukjizat Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan limpahkan, yang mengalami kelemahan Tuhan kuatkan melalui pelayanan hamba-hambamu ini Bapak. Kami juga berdoa buat gembala sidang di tempat ini Om Iwan beserta istri. Kiranya berkat Allah mengalir untuk anak istri menantunya Tuhan, cucunya serta seluruh jemaat IGB Curug. Ada hadirat Tuhan di setiap rumah tangga, di setiap keluarga, bahkan di gereja ini semakin terus dipakai Tuhan dahsyat. Kami saat ini Bapak mengangkat tangan kami berkati Indonesia Tuhan. Dari seluruh pulau-pulau di Indonesia saat ini sedang mengalami pandemi, tapi kami percaya tangan Tuhan selalu menopang bangsa kami. Kami gagalkan setiap ramalan-ramalan yang bukan daripada Tuhan, kami putuskan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya rancangan-Mu indah buat Indonesia. Masa depan yang indah yang buat Indonesia itu terjadi dalam nama Yesus. Kami berdoa buat Presiden kami beserta wakil dan seluruh menteri-menteri yang ada, kabinet-kabinet yang ada saat ini Bapak, dari pemerintah pusat sampai daerah Tuhan bersatu hati, tidak ada yang korupsi lagi, tapi kami bersatu hati pemerintah kami untuk memajukan Indonesia menjadi bangsa yang lebih makmur lagi Tuhan, damai sentosa Bapak. Kami percaya vaksin yang sudah diberikan untuk kami semua itu sehat Tuhan, dan inilah jalan Tuhan untuk menyembuhkan setiap kami Bapak, memulihkan setiap bangsa kami Tuhan, bahkan dunia Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat TNI Polri biarlah bersatu Tuhan, tidak ada lagi perpecahan, biarlah mereka boleh bekerja sama untuk Indonesia ini Bapak. Kami katakan Indonesia aman, kami katakan Indonesia damai dalam nama Yesus. Dan
Biarkan kami Tuhan, anak-anak-Mu mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kau pakai kami Tuhan, biar kami terus hidup dalam kebenaran. Hari ini kami percaya bukan yang biasa-biasa. Kami akan menerima kuasa mukjizat, kami akan menerima berkat. Bahkan pengajaran firman Tuhan itu memulihkan kami yang siap menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Sama-sama katakan amin. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Yesus. Mari saya mengajak semua GBI Curug yang ada di rumah kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau bertepuk tangan, bersuka cita sama-sama. Haleluya. Sebab kita punya Allah yang hebat. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Oh, oh, oh. Mari sama-sama kita bertepuk tangan, katakan. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan.
boleh terus bersemangat memuji Tuhan. Oh, yeah. Karena Kau yang berkuasa Tuhan, memberikan kami kuasa. Mari tepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Kau yang percaya, berikan kuasa. Katakan sama-sama. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Kami berdiri dengan iman Tuhan, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Tepuk tangan saudara-saudara. Kau yang di rumah, rasakan kuasa Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki kami Tuhan. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Angkat tanganmu. Ada bersamaku, jadi lawanku. Bila Allah ada bersamaku, amin. Bila Allah ada bersamaku, tak jadi lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Raja segala raja. Terpujilah, pujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Mari berikan sorak-sorai luar biasa. Haleluya. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya Tuhan. Kami datang pagi hari ini untuk menyembah nama-Mu yang kudus. Karena Kau adalah Roh Tuhan. Kami menyembah dalam roh dan kebenaran. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
Shalom, shalom keluarga-keluarga yang di rumah. Puji Tuhan kita semua dalam keadaan sehat. Bukan hanya sehat tetapi bersuka cita. Puji Tuhan keluarga-keluarga rindu beribadah, bersekutu bersama-sama dengan saya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sebentar lagi saya akan menyampaikan firman Tuhan, pesan-pesan Tuhan di awal tahun. Namun sebelum saya sampaikan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Tuhan terima kasih, Kau baik, Kau luar biasa, Kau yang membuat setiap kami sehat-sehat dan bersuka cita karena kami terus mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami untuk kami menangkap pesan-pesan-Mu, memahaminya dan mampu melakukannya. Dalam nama Yesus kami semua siap dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom sekali lagi, suasana masih suasana Natal. Ya. Biar Yesus nantiasa terus ada di dalam hati kita, bertata di dalam hati kita. Nah saudara, untuk memasuki tahun 2021 kita sudah 19 hari. 12 hari lagi selesailah bulan Januari dan kita akan masuki bulan Februari. Nah, apa yang kita harus lakukan? Mungkin kita bertanya-tanya, gitu saudara ya. Nah, Petrus sampaikan satu ayat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu dikatakan kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya apa? Supaya bisa berdoa. Nah, hari-hari ini kekristenan selalu menjadi sorotan di mana-mana. Entah itu sorotan untuk hal yang baik, entah itu sorotan yang tidak baik. Dan Alkitab menuliskan bahwa kehidupan orang percaya bagaikan surat yang terbuka. Oleh karena itu kita harus mengawasi seksama kehidupan kita sendiri. Supaya apa? Supaya tidak menjadi batu sandungan, tetapi harus menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Lalu apa yang kita lakukan? Petrus tadi menjelaskan beberapa hal, antaranya adalah yang pertama adalah mampu menguasai diri, mampu menguasai diri kita sendiri. Nah saudara, banyak kejadian-kejadian hari-hari ini kemungkinan memancing kita semua, kejadian ekonomi, pekerjaan, keuangan, dan banyakan problem-problem ya, mungkin mempengaruhi kita orang percaya. Kemungkinan itu bisa membawa kita ke hal-hal yang mungkin tidak baik. Terpancing kita untuk berbuat dosa, gampang marah, kesenggol dikit, matamu kemana? Ke tabrak tiang, marah, siapa yang dirikan tiang di sini? Disoroti mata, dibilang, matamu pelotot-pelotot. Jadi banyak kejadian-kejadian yang membuat orang cepat marah, mudah marah, dan juga mudah melakukan hal-hal yang jahat. Gampang terpicu atau dengan rela membunuh seseorang oleh karena kejadian yang sangat sepele. Membuat orang melakukan hal-hal yang jahat bahkan sampai bunuh diri. Itu sangatlah mengerikan. Untuk itu dikatakan awasilah dirimu. Nah, kalau kita mulai berpikir
menyelidiki kenapa terjadi hal-hal seperti ini. Ada jawaban yang sederhana, yaitu tidak mampu menguasai diri. Jadi banyak kejadian-kejadian kekerasan oleh karena ada satu kata, yaitu tidak mampu menguasai diri. Itu yang pertama yang harus kita lakukan hari-hari ini, terutama kita orang Kristen. Yang kedua dikatakan jadilah tenang. Memang adalah kebutuhan seorang untuk kita bisa jadi tenang. Supaya kita bisa melakukan hal-hal yang baik. Kalau kita dapat melakukan atau menjadi tenang, maka kita dapat dan sanggup menghadapi segala tantangan dengan sangat baik. Katakan baik. Nah saudara, Yesaya 30 ayat 15b berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Nah saudara, berarti bahwa ketika kita belajar untuk tenang, maka Tuhan akan memberikan kekuatan, kemampuan kita untuk menghadapi segala sesuatu dengan tenang. Pasti hasilnya sangat baik. Jadi ketenangan itu sangatlah kita butuhkan. Makanya Daud tuliskan di kitab Mazmur, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Sudah tidak ada cara lain kalau kita dekat dengan Tuhan, dekat dengan sumbernya, maka dikatakan aku pasti tenang. Itu yang kedua. Yang pertama adalah mampu menguasai diri supaya tidak terpancing ya, perbuatan-perbuatan jahat maupun perbuatan-perbuatan yang berdosa. Yang kedua, harus jadi tenang hari-hari ini. Apapun yang akan kita alami ke depan, kalau kita tenang pasti bisa melakukan hal-hal yang baik, menghadapi tantangan demi tantangan, permasalahan hidup dengan sangat baik. Kalau tenang, rahasia untuk tenang adalah dekat dengan Tuhan. Pasti kita akan mengalami ketenangan hidup. Itu yang kedua. Yang terakhir, suka berdoa. Jadi yang namanya doa bukanlah hal yang mudah. Banyak tantangan di dalamnya. Karena ini adalah persoalan hubungan dengan siapa? Dengan Tuhan. Tantangan sangat banyak. Untuk doa malam pun saya lihat untuk ngantuk, capek oleh karena aktivitas yang membuat kita capek, lelah. Karena mungkin banyak berkat Tuhan yang mengalir, jadi akhirnya kita tidak punya waktu untuk berhubungan dengan Tuhan. Padahal ketika kita berhubungan dengan Tuhan, ketika kita dekat dengan Tuhan, maka ketenangan hidup untuk menghadapi segala sesuatu, tidak panik, pasti perjalanan kita sangat baik. Amin. Jadi hal berdoa itu sangatlah penting. Kita harus bina terus menerus. Baik kemungkinan berdoa untuk bangsa Indonesia. Secara khusus untuk kota. Karena di mana kita berdoa untuk kota, maka ada damai sejahtera. Pasti ada ketenangan, pasti ada sukacita. Untuk itu marilah untuk menghadapi hari-hari yang sangat dekat ini, mari kita sama-sama menguasai diri kita, jadi tenang dan berdoa. Orang yang menanti-nantikan Tuhan,
Saya percaya kematian bukanlah hal-hal yang menakutkan. Kedatangan Tuhan juga bukanlah hal-hal yang menakutkan. Ketika kita terus berjaga-jaga menantikan kedatangan daripada Tuhan. Itu saja yang boleh saya sampaikan, biarlah ketika hal ini yang menjadi perenungan yang lebih dalam lagi agar janji-janji Tuhan 2021 kita pasti mengalaminya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Untuk itu kita sama-sama mengangkat pujian Tenanglah Jiwaku. Amin. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu, menembus awan gelapmu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hatimu, mengikuti rencanamu. Yesus Tuhan Rajaku, tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu, menembus awan gelapmu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu, kami rindu dekat dalam hati-Mu Tuhan. Mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, biar hati kami tenang bersama-Mu. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu, menembus awan gelapmu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencana-Mu. Oh, mengikuti rencana-Mu, mengikuti rencana-Mu. Pada Yesus Tuhan Rajaku. Tuhan terima kasih pesan-pesan-Mu masuki perjalanan 2021. Kami tahu ada tuntunan-tuntunan Tuhan, ada pesan-pesan Tuhan yang terus Tuhan banyak berbicara bagi kami. Dan kami menangkap dan mengerti oleh karena Roh Kudus dan mampu melakukannya. Terima kasih, berkati umat-umat-Mu semua yang di rumah-rumah, berkati Tuhan. Berkati mereka semua, biar damai, sejahtera, sukacita, berkati terus berlimpah-limpah. Arahkan hatimu ke Bapa di surga,
dan pulanglah, terimalah kasih karunia damai sejahtera daripada Tuhan, pimpinan, perlindungan, Allah menyertai kita semua, Allah Immanuel. Mulai hari ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus jemput kita semua di awan-awan permai. Kita yang percaya, kita yang sangat diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin.